Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya share screen sebentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan. Terima kasih rekan-rekan Forkalim atas undangannya, sehingga saya bisa berhadir di sini untuk sharing dengan rekan-rekan sekalian. Saya diminta untuk memberikan sedikit sharing soal GIS di dunia SPAL untuk utilities. Namun saya pikir sih antara SPAL kemudian dengan PDAM tidak jauh beda karena sama-sama mengurusi utilitas untuk bidang-bidang yang aset-asetnya berada di atas tanah maupun di bawah tanah. Saya informasikan bahwa acara ini di streaming ya di channel ini. Silahkan di subscribe agar mudah memutar ulang. Jadi siaran ini nanti akan terdokumentasi. Jika mau memutar ulang atau mau menonton kembali bisa dilakukan. Kemudian untuk slide itu bisa di-download di sini atau di tempat tadi yang Ibu Fafa berikan. Ya. Kita coba nonton sebentar ya. Welcome to the geospatial revolution. In a world where everybody's texting, geospatial technology is critical to understanding what's happening at a particular location. It's the speed of the internet. It's the capability of remote sensing satellites. It's software like Google Earth. Taken all together, you have an explosion in the way we view the Earth. Oke, tadi sedikit opening aja bahwa ternyata dunia spasial itu saat ini sudah ada di manapun, bahkan di genggam Anda sekarang, di handphone, pada saat Anda memesan makanan secara online, memesan taksi secara online, itu data-data spasial sudah ada sedemikian dekat. Bahkan saat ini pun saat Anda menyalakan handphone, ya, itu ada beberapa device yang automatically dia merekam posisi Anda kemana aja, berjalan kemana aja. Ya. Itu sudah saat ini sudah sedemikian kentalnya bahwa dunia spasial itu di kehidupan kita sehari-hari. Nah, gimana dengan spasial di dunia utilities untuk SPAL misalkan ya, untuk SPAL. Nah, di sini seperti tampilan yang saya lihatkan di sini, ini ada beberapa tampilan GIS ya.
yang sudah ada datanya, di mana di situ tampak ada sebuah area, kemudian ada warna-warna, kemudian ada garis-garis, ada titik-titik, di mana semuanya itu sebenarnya menjadi sebuah, namanya disebut kalau di GIS disebutnya simbol. Nah, setiap simbol itu ada informasinya, ada data-datanya yang kemudian bahkan sampai simbolnya. Setiap warna itu sebenarnya mempunyai arti. Ya, setiap warna itu punya arti, maksud dan tujuannya. Jadi tidak sembarang misalkan di GIS itu kok warna-warni. Nah, sebenarnya warna-warna itu sebenarnya memberikan identitas setiap aset yang ada di atas tanah maupun di bawah tanah. Ya. Oke, saya lanjutkan. Pertama, kita mulai lihat dulu bahwa GIS atau SIG itu sebenarnya root-nya itu berasal dari sistem informasi sebenarnya. Jadi sistem informasi ini banyak sekali. Mungkin rekan-rekan pernah menggunakan di beberapa perusahaannya ada aplikasi customer service, kemudian aplikasi ERP dan sebagainya. Itu masuk di sistem informasi. Di sini lihat bahwa sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen. Jadi kalau perusahaan Anda sudah menggunakan teknologi dalam day-to-day operation-nya, itu Anda berarti sudah merasakan sistem informasi secara langsung untuk mendukung bisnis. Nah, belum lagi nanti kalau kita bicara misalkan bisnis intelligence, kemudian machine learning dan sebagainya, itu sudah ada lagi di levelnya di atas sistem informasi. Nah, memang sistem informasi ini sebagai sebagai dasarnya, di mana collecting data, inventarisasi data, kalau di situ sangat diperlukan. Oleh sebab itu, pada saat rekan-rekan melakukan collecting data, kualitas data di sini sangat penting karena akan digunakan kembali di step-step berikutnya, ya, seperti untuk analisis, kemudian untuk melakukan simulasi-simulasi teknikal, ya. Mungkin kalau di PDM tuh ada buat simulasi hidrolis, saya yakin juga di SPALK juga ada simulasi untuk jaringan. Ya. Kemudian di breakdown lagi menjadi sebuah sistem informasi geografis. Nah, bedanya di sini sistem infografis bedanya adalah di sini ada unsur referensi geografisnya, di mana informasi ini mempunyai kemampuan untuk membangun, menyimpan data, mengelola data, dan menampilkan informasi yang ada referensi geografisnya. Jadi setiap objek yang ada di atas tanah dan di bawah tanah itu bisa dapat kita kelola, ya, menggunakan sebuah database spasial sehingga informasi-informasi itu dapat dikelola sedemikian rupa untuk kepentingan operasional bisnis dan lainnya. Oke. Di sini pada dasarnya manajemen infrastruktur untuk di GIS sebenarnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu diantaranya pertama di sini feature. Feature itu sebenarnya adalah istilah di dunia spasial. Kalau di dunia sistem informasi mungkin bisa dibilang adalah sebuah baris data atau record atau kolom, ya, sebuah baris data yang berada dalam sebuah sebuah feature itu adalah sebuah objek-objek yang dikelola di dalam data spasial. Contohnya feature itu misalkan inspection chamber yang ada di jaringan, kemudian di mana sih lokasi komunal yang ada di lokasi itu disebutnya feature objek. Jadi sebuah objek ya, GIS yang akan ditempatkan di dalam sistem. Kemudian tipe dari objeknya apa? Dari tipe-tipe dari setiap objek GIS di manajemen infrastruktur itu ada yang basicnya adalah ada 3. Pertama adalah point. Point itu berbentuk titik. Kemudian ada line string, ya, itu biasa kita sebut garis, ya, biasa kita kenal. Kemudian juga ada disebut polygon, ya, bentuknya adalah sebuah polygon. Dari bentuk itulah beberapa vektor type-nya. Kemudian dari setiap feature itu di dalamnya ada sebuah data, ada banyak kelompok-kelompok data yang isinya adalah beberapa atribut, ya, misalkan inspection chamber nih. Untuk inspection chamber atributnya adalah
tanggal pemasangnya kapan, kemudian tekanan yang memasang siapa, kemudian kedalaman pemasangannya berapa, kemudian kondisinya seperti apa, itu disebutnya atribut. Ya, ini sebenarnya juga basic dari sistem informasi. Jadi ketiga ini pasti kita akan temukan di GIS. Dan yang terakhir adalah simbol. Ya. Jadi setiap feature yang ada di lokasi atau di dalam GIS pasti akan dilambangkan oleh sebuah simbol. Ya. Misalkan inspection chamber itu disimbolkan adalah sebuah titik berwarna merah misalkan. Kemudian untuk posisi komunal misalkan adalah sebuah titik bergambar bintang, misalnya posisi bentuknya bintang, itu sebutnya simbol. Sehingga pada saat data tersebut divisualisasi di atas map atau di atas peta, tanpa kita mengkliknya atau tanpa kita harus membuka-bukanya, kita langsung bisa melihat, mengenal langsung, oh disinilah posisi inspection chamber, oh disinilah posisi misalkan komunalnya, dan seperti itu. Nah, itulah beberapa hal dasar ya yang harus diperhatikan dalam saat kita membuat GIS untuk infrastruktur fisik. Manajemennya adalah hanya seputar ini saja secara teknikalnya. Kemudian kita lihat di sini bahwa dengan adanya GIS ini mengakibatkan kita memiliki kesadaran berdasar situasi ya. Di sini saya ada beberapa catatan kesadaran situasinya. Misalnya gimana sih kondisi sambungan, status sambungan pelanggan SPAL itu seperti apa? Tiap sambungan dia punya klosetnya berapa misalkan. Kemudian jumlah penghuninya di dalam setiap pelanggan itu berapa? Kita bisa pantau di situ. Kemudian misalkan ada sistem billingnya di setiap customer, kita misalkan kayak peta di atas kita bisa lihat, oh pelanggan ini punya tagihan sekian, pelanggan ini punya tagihan sekian ya, yang belum tertagih. Misalkan kalau merah itu sudah tertagih, misalkan kuning itu belum tertagih atau biru belum tertagih, sehingga secara visualisasi untuk analisis datanya akan sangat mudah dengan adanya simbol-simbol tersebut ya. Juga misalkan untuk tipe diameter umur pipa misalkan, atau kita bisa juga untuk melakukan controlling terhadap diameter pipa, jumlah komunal yang ada, kondisi manhole-nya, kondisi inspection chamber-nya. Nah, dengan adanya visualisasi ini kita sebagai pemilik bisnisnya atau pengelolanya, di pengelola SPAL akan memiliki kesadaran situasi, kesadaran bagaimana sih kondisi-kondisi aset yang ada terpasang di lapangan, baik yang di bawah tanah maupun yang di atas tanah. Nah, satunya lagi dengan adanya GIS ini, aset-aset yang tidak terlihat oleh mata, jadi tampak seperti terlihat karena itu akan divisualisasi di atas map. Ya, walaupun kondisi di lapangan, objeknya itu ada di bawah tanah. Nah, inilah salah satu manfaat dengan adanya GIS untuk jika kita mengimplementasinya untuk melakukan pengumpulan data, untuk controlling data, controlling aset dengan menggunakan GIS. Oke. Juga dengan ada GIS kita juga akan bisa lakukan lokasi dan routing ya. Misalkan kita bisa lihat monitoring service coverage kita udah sampai mana sih, pelanggan PDPAL nih misalkan, pelanggan PDPAL Banjarmasin misalkan. Pelanggan PDPAL Banjarmasin ini sebarannya seperti apa, konsentrasi terbanyak di daerah mana misalkan. Kemudian kenapa daerah-daerah ada di daerah mana saja yang belum terlayani. Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi itu tidak lagi perlu lagi kita harus membuka lembaran kertas, ya, lihat data-data tabular di buku misalkan. Itu cukup dengan membuka map sehingga kita langsung bisa memberi kesimpulan mengenai kondisi-kondisi lokasi seperti itu. Ini akan mengakibatkan adanya asset awareness terhadap si pemilik data ya. Dengan begitu harapannya bisa dilakukan lebih lanjut untuk perencanaan, kemudian untuk tindak lanjut dan sebagainya. Misalkan di sini saya ada sedikit contoh untuk
Ini kota Banjarmasin ya. Ini adalah penduduk kota Banjarmasin ya. Jadi saya tampilkan ini di daerah kota Banjarmasin. Ya. Kita bisa tampilkan mungkin teman-teman bilang ini pakai software apa, pasti mahal. Kalau ada tahu, ini saya nggak beli softwarenya. Softwarenya digunakan secara free ya untuk bisa melakukan hal ini. Sebenarnya yang mahal dari tampilan ini bukan softwarenya, yang mahal itu datanya. Karena untuk mengcollecting data sampai satu kota seperti ini Banjarmasin tentunya perlu biaya effort yang sangat tinggi. Kalau untuk teknologinya saat ini pilihannya sangat banyak, beda sekali, jauh sekali dengan perkembangan waktu 10 tahun yang lalu. Itu mungkin kita harus mengeluarkan uang cukup banyak. Namun saat ini teknologi untuk spasial atau pengolahan data spasial itu pilihannya sangat bervariasi dari yang berbayar ya dengan merek-merek khusus, atau kita bisa gunakan yang teknologi open source. Yang saya gunakan inilah teknologi open source. Bisa dilihat kalau untuk membuat seperti ini di YouTube saya ada tutorialnya, bisa lihat cara membuatnya. Oke. Misalkan ini adalah penduduk Banjarmasin, kita bisa lihat coverage dari PDPAL itu seperti apa. Saya akan lihat di sini. Nah ini. Jadi ternyata coverage PDPAL baru segini. Bisa kita lihat datanya di sini. Kita akan coba belajar awareness terhadap situasi ini, bisnisnya. Bahwa ternyata konsentrasi pelanggan itu ada di tengah kota, dan beberapa bagian di pinggir-pinggir kota. Saya yakin, saya belum tahu, ini saya belum tanya Pak Deris, nanti tanya pembicara selanjutnya Pak Deris. Ini saya yakin ini adalah komplek-komplek perumahan baru ini. Komplek-komplek perumahan baru yang biasanya karena pasti di tengah ini itu sudah sulit lagi tanah kosong. Biasanya mereka membuka lahan baru, sehingga kemudian oleh PDPAL ini dijadikan sebagai opportunity untuk agar si komplek perumahan baru ini mau berlangganan dengan PDPAL Banjarmasin. Ya. Seperti kita lihat konsentrasi ada di pinggir-pinggir ya seperti ini kondisinya. Walaupun ada beberapa di pinggir-pinggir sini. Ya, bisa kita zoom lagi seperti ini. Ya. Nah ini. Yang warna merah ini adalah kelas industri ya, yang niaga, misalkan hotel dan sebagainya. Yang sisanya ini adalah perumahan ya, domestik. Jadi dengan adanya seperti ini, kita bisa lihat situasi coverage bisnisnya PDPAL Banjarmasin tuh udah sampai mana. Dan perlu dukungan apa nih kira-kira agar ternyata ini kayaknya tidak, mungkin 10% aja dari penduduk kota Banjarmasin mungkin belum mencapai kali ya. Ya, kita bisa lihat. Nah ini, ya. Ini padahal Banjarmasin itu seluas ini penduduknya. Ya, kita bisa lihat. Nah, dengan peta seperti ini, akhirnya kita bisa bicara banyak ya, bisa bicara banyak melalui sebuah data spasial tanpa lagi kita harus buka-buka kertas, kemudian meneliti satu persatu data di setiap data tabularnya. Dengan membentangkan data ini di atas peta, ya, kita bisa bicara banyak mengenai bisnisnya PDPAL Banjarmasin. Ya, ini contoh aja. Nanti bentuk aslinya GIS-nya nanti mungkin Pak Deris akan sampaikan. Saya hanya menyampaikan yang ini saja. Ya, itu kita lanjut ya. Oke. Jadi itu dengan ada salah satu yang keduanya adalah lokasi dan routing ini akan kita dapat jika kita sudah implementasi GIS. Yang selanjutnya GIS ini akan memberikan support kita terhadap manajemen dan juga terhadap perencanaan. Perencanaan. Tadi kita sudah lihat dari kita tadi udah lihat tadi yang Banjarmasin bahwa coverage-nya masih seperti tadi. Coverage-nya. Tentunya dengan adanya data seperti itu, kita bisa langsung take action. Kira-kira kita harus kemana lagi? Kemudian daerah mana yang sudah ada jaringannya, namun daya serap dari pelanggannya belum sangat sedikit misalkan. Nah, itu bisa dilihat langsung juga di map ya. Sehingga diharapannya dengan adanya data existing, rekan-rekan PDPAL Banjarmasin misalkan tadi contohnya adalah dari Banjarmasin bisa melakukan take action untuk perencanaan untuk perluasan jaringan ataupun menambah
perluasan pelanggannya. Kemudian data-data yang ada ini juga bisa dipakai oleh rekan-rekan di Spalt untuk melakukan modeling distribusinya, ya. Modeling distribusinya dan sebagai baik itu distribusi lewat jaringan perpipaan atau penjemputan yang biasa dilakukan L2T2 ya, melakukan penjemputan. Karena kalau kita lihat peta seperti ini mungkin bisa gambaran buat yang L2T2 ya. L2T2 itu kan berarti gimana caranya kita bisa melihat besarnya pasar yang ada di lapangan, target operasinya siapa aja nih. Kalau bisa kita tampilkan data seperti ini, tentunya bisa melihat besaran opportunity yang ada. Kemudian harapannya bisa langsung membuat strateginya untuk bisa, misalkan tahun ini kita harus capai kenaikan 10% untuk pelanggan misalkan. Daerah mana aja nih ya. Kalau kita lihat di sini, ini sudah bentuknya 3D ya. Ini sudah saya batasi dengan setiap ini itu bisa lihat ini sebenarnya ada listrik ya, PLN. Jadi yang 450 tampak yang biru-biru ini, yang ungu ini 450, yang ini 900, bahwa ternyata penduduk Banjarmasin listriknya masih kebanyakan adalah 900, 1300. Nah, di atasnya ini masih banyak ternyata. Nah, harapannya mungkin dengan melihat seperti ini bisa take action untuk kira-kira daerah mana nih yang kemampuan listriknya bayar, harapannya mungkin bisa jadi dia bisa juga berlangganan dengan L2T2-nya. Ya, nah targetnya bisa dilakukan seperti itu. Ya, nah ini sebagai contoh saja. Oke, jadi harapannya dengan ada rekan-rekan punya sistem GIS, ini akan bisa mempercepat bisnis rekan-rekan, ya, mempercepat bisnis rekan-rekan dalam mengidentifikasi apa yang terjadi di lapangan, ya, apa yang terjadi di lapangan, sehingga harapannya dapat melakukan perencanaan dengan baik. Dengan perencanaan yang berbasis data, tentunya keluarannya harapannya akan menjadi lebih baik. Oke. Nah, untuk teknologinya, diharapkan teknologinya itu punya kemampuan interoperabilitas. Artinya, data-data yang disimpan di dalam sistem GIS itu mengikuti standar data spasial yang ada. Nah, di dunia spasial itu ada namanya OGC, Open Geospatial Consortium. OGC ini mengatur format-format data di GIS sehingga itu menjadi lebih standar. Standar ini artinya adalah kita tidak lagi terikat oleh satu atau dua buah teknologi. Misalkan rekan-rekan biasa pakai teknologi A misalkan. Bisa teknologi A, format datanya ada X misalkan. Ternyata format data X itu hanya bisa dibuka oleh si teknologi A. Nah, ini akan menjadi sebuah sedikit gangguan ya pada saat Anda akan mengembang sistem informasi tersebut. Akan mengembangkan sistem informasi. Dengan adanya standar ini tidak lagi platform, tidak lagi menjadi batasan. Data X tadi, misalkan sudah mengikuti standar yang ada, itu bisa dibuka atau di-open oleh teknologi apapun, entah teknologi yang berbasis mobile device, entah itu teknologi yang berbayar, entah itu teknologi yang open source, itu akan sangat bisa dikolaborasikan adanya sistem ini. Nah, juga akhirnya kita tidak lagi terikat dengan teknologi. Saya lihat di beberapa pertanyaan, misalkan tadi ada pertanyaan kemarin di form pendaftaran, di teknologi wastewater ini gimana? Kalau di air kan ada EPANET ya, kemudian harus menggambar lagi di EPANET, di air bersih, di air limbah ini ada nggak? Setelah saya cari, ternyata dengan menggunakan teknologi open source untuk pendataan GIS-nya, misalkan pakai Quantum GIS, kemudian tinggal menambahkan sebuah plugin yang diproduksi oleh komunitas dari Switzerland, itu kita bisa melakukan simulasi untuk wastewater, ya, ada di situ. Nah, jadi dengan adanya tipe data yang berstandar, ini akan memudahkan kita dalam membangun sistem informasi, ya, sistem informasi terutama di data spasial ini. Demikian untuk interoperabilitas. Nah,
Saya coba gambarkan gimana sih GIS ini kita bisa bangun step by step-nya. Saya coba gambarkan untuk roadmap-nya. Tentunya di tahap pertama kita harus belajar ya. Belajar ini bisa banyak hal sumbernya. Kita bisa belajar dari yang sudah berhasil atau sudah implementasi ya. Misalkan dari pembicara-pembicara berikutnya tuh dari PDF Al Banjarmasin, entah dari dari Bekasi tadi. Nah, ini kita bisa belajar dari mereka yang sudah implementasi. Kita tanya apa sih kesulitannya, mulai dari mana, biaya yang harus siapkan apa, hambatan-hambatannya apa saja, itu bisa kita tanyakan ke mereka. Atau bekerja sama dengan konsultan yang sudah memang mendalami bidang itu. Kemudian juga bisa memperhatikan komunitas-komunitas ya, contoh ya salah satunya di Forkalin. Ya, kita bisa tanya di Forkalin, tarik informasi ke sana untuk gimana sih kalau belajar ini gimana bisa membantu seperti apa nih kita mau mengembangkan teknologi A, Forkalin bisa bantu apa misalkan seperti itu. Kita bisa lewat komunitas juga untuk belajarnya. Kemudian bisa juga menggunakan framework yang standar ya, framework standar atau sistem GIS yang ada di pasaran, kemudian dipakai untuk belajar. Oke, kemudian setelah kita belajar dan tahu dan banyaklah hal bekal untuk hal itu, kita mulai susun budgetingnya seperti apa, teknologi yang akan dipakai apa, penggunanya, SDM-nya ada nggak yang akan mengoperasikan, kemudian peralatannya siap ke komputer, laptop, kalau harus online berarti disiapin saya disiapin online nih misalnya pemilihan ya, berarti harus siap server ya, dan sebagainya. Ini harus di planning juga untuk saat ini, untuk pengembangan selanjutnya. Lalu mulailah dibuat ya, diimplementasi ya. Kita di GIS-nya ini mau mendata apa saja misalkan. Kita akan collecting apa aja nih aset-asetnya. Isinya di dalam GIS itu apa saja. Nanti bisa lihat yang punya PDL Banjarmasin dalam keseharian keseharian operasinya untuk GIS-nya si PDPAL Banjarmasin ini apa saja sih yang dikelola, implementasi gimana, kemudian ada nggak mereka SOP, target kerja, kemudian legalitas dalam pengerjaannya seperti apa, seperti job desk, kemudian adakah seksi khusus atau hanya sebuah tim saja atau satu orang saja kah yang mengerjakan, misalkan seperti itu. Ini mulai digodok. Sambil itu kita langsung melangkah ke data collection, ya kita lakukan pengumpulan data. Ya. Saya yakin di sini kan berapa sih bangunan-bangunan pengelolaannya, kemudian berapa aset-aset yang di bawah tanah, apa saja yang aset di bawah tanah itu, yang di atas tanah juga apa saja, kemudian kita bisa juga lakukan wawancara misalkan data-datanya tidak ada, ya baik Azbul drawing atau data-data lain yang penggambaran aset yang sebelum-sebelumnya, itu bisa wawancara ke pegawai-pegawai senior yang mengerti di mana posisi-posisi aset sebelumnya. Ya, kita bisa lakukan data collection. Nah, kebanyakan yang saya temukan di beberapa PDM itu posisi sampai sini kebanyakan ya. Beberapa bahkan mungkin saya yakin di PDPAL juga saat ini masih terus berlangsung proses yang ini, dari mulai learning sampai data collection itu masih terus berjalan semuanya. Jadi ini roadmap-nya itu tidak habis learning selesai, kemudian provisioning sampai data collection, learning-nya dilupakan, tidak. Ini semua harus tetap berjalan, ya, dievaluasi terus, tetap dievaluasi. Ya. Nah, saat data kita sudah terkumpul cukup banyak, yang seperti saya demokan tadi ya, seperti saya demokan tadi kan data satu kota Banjarmasin ada di situ, data asetnya pelanggan PDPAL ada di situ. Mungkin mulai diterapkan di day-to-day operation bisnisnya, ya, entah pendaftaran pelanggan barunya atau gimana nih saya take action untuk mencari pelanggan barunya, kemudian mulai lagi dari operasional pemasangan sambungannya, kemudian untuk customer service, kemudian juga untuk pengawasan aset dan sebagainya. Itu sehingga kemudian kita bisa berlanjut ke di sini ya, bisnis intelligence-nya. Jadi gimana caranya dilakukan otomasi performa asetnya. Dari misalkan
komunal mana nih yang harus direhab lagi, misalkan daerah mana yang harus direhab dan sebagainya, karena umur sudah sampai atau dan sebagainya. Ini ada data dari sebenarnya harus mulai dilakukan. Peningkatan pelayanan, peningkatan coverage, yang tadi saya demokan, peningkatan efisiensi. Di sini dengan ada data-data tersebut, seharusnya sudah bisa mulai berimpact kepada bisnis rekan-rekan. Jangan sampai dengan ada GIS, kegiatan ada hanya day to day-nya itu mengumpulkan data saja, mengumpulkan data tanpa ada impact ke bisnis. Nah, itu sangat disayangkan sekali. GIS seharusnya bisa memberi impact kepada bisnis rekan-rekan, sehingga performa bisnis, performa pelayanan menjadi lebih baik. Gitu. Dari saya mungkin presentasi cukup sampai sini. Terima kasih.